perjumpaan masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video-video saya. Dalam kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran saya khususnya yang ada di YouTube. Saya akan mengajarkan strategi baru bagaimana cara mengerjakan pola passive voice khususnya yang ada di TOEFL ya. Pola passive voice. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, soal yang sudah saya tulis di papan ini adalah contoh soal untuk pola passive voice. Passive voice itu apa, Sir? Saya pengen ajarkan pada Bapak Ibu semuanya bahwasanya dalam kalimat bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu ada dua pola, yakni adalah kalimat aktif. Yang pertama apa? Kalimat aktif. Yang kedua adalah kalimat pasif. Jadi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif itu adalah kalimat di mana subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi subjeknya di situ melakukan pekerjaan. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris, Rudy kicks the ball. Rudy kicks the ball. Rudy menendang bola. Lah, apabila subjeknya di sini melakukan aktivitas, subjeknya apa? Melakukan aktivitas, yakni menendang, berarti ini adalah bentuk kalimat aktif. Ya, apabila subjeknya melakukan aktivitas, berarti itu adalah bentuk kalimat aktif. Sedangkan yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah apabila subjeknya itu dikenai aktivitas. Kalau dalam kalimat pasif apa? Subjeknya dikenai aktivitas. Berarti di sini adalah the ball is kicked by Rudy. Nah, di sini the ball is kicked by Rudy. Jadi bolanya itu ditendang oleh Rudy. Lah, di sini subjeknya ini adalah dikenai aktivitas. Kalau yang aktif tadi subjeknya melakukan aktivitas. Nah, jadi apabila subjeknya melakukan aktivitas, berarti kalimatnya kalimat aktif. Apabila subjeknya dikenai aktivitas, berarti kalimatnya kalimat pasif. Di kalimat pasif itu rumusnya adalah be plus verb 3. Rumusnya adalah apa? Be plus verb 3. Makanya di sini adalah be plus verb 3. Nah, jadi the ball is kicked by Rudy. Jadi di sini adalah be plus verb 3. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Lah, yang perlu Bapak Ibu ketahui tadi bahwasanya di dalam kalimat pasif subjeknya biasanya berupa benda. Jadi subjeknya kebanyakan berupa benda. Jadi subjeknya itu adalah berupa benda. Boleh nggak seorang? Boleh. Jadi Wahid dipanggil ibunya. Nah, Wahid kan orang, dipanggil ibunya itu juga boleh. Tapi kebanyakan berupa benda. Kalau benda seperti contohnya apa? Buku itu membaca atau dibaca? Buku itu dibaca. Lantai itu menyapu atau disapu? Lantai itu adalah disapu. Jadi apabila subjeknya adalah benda, maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Lah, rumusnya tadi apa? Be plus verb 3. Dalam kalimat pasif subjeknya dikenai aktivitas. Dalam kalimat pasif di situ ternyata tidak semua tenses yang bisa dipasifkan. Kalau dalam kalimat aktif itu ada 16 tenses. Kalau dalam kalimat aktif ada berapa tenses? 16 tenses. Kalau pasif di situ hanya ada 8 tenses saja. Apa saja, Sir? Yang pertama adalah simple present. Apa? Simple present. Yang kedua adalah present continuous. Yang ketiga adalah present perfect. Nah, yang keempat adalah simple past. Yang kelima adalah past continuous.
Yang keenam adalah past perfect. Yang ketujuh adalah simple future. Nah, yang kedelapan adalah future perfect. Nah, jadi hanya 8 tenses. Ini present perfect continuous tidak bisa dipasifkan, past perfect continuous juga tidak bisa dipasifkan, future continuous sama future perfect continuous tidak bisa dipasifkan. Saya ulangi lagi, ada 8 tenses. Yang pertama adalah simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, simple future, future perfect. Itu semua sudah saya tulis. Saya ajarkan di buku pertama saya, yakni konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa gabung kelas online-nya, di situ ada nanti bukunya dikirimkan. Anda bisa belajar langsung 24 jam dengan video-video yang sudah saya buat di kelas online. Di situ lebih fleksibel. Kalau Anda bekerja di sela-sela Anda bekerja atau selesai Anda bekerja, Anda bisa belajar. Kok nggak live, sir? Nanti kalau live, kalau Anda nggak masuk 1 hari atau terlambat 1 jam, Anda nggak bisa mengikuti materi saya. Kenapa? Karena buku ini sudah saya susun secara sistematis. Jadi tidak ada lompatan. Anda bisa belajar di kelas online saya, sudah banyak video, sekitar 250 kurang lebih 250 video sudah diupload di web. Anda bisa gabung, Anda bisa pelajari seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mengupgrade dari basic ke advance dulu, nanti baru belajar strategi-strateginya. Oke, kemudian itu adalah materi tentang pasif ya. Kita langsung masuk ke soalnya. The surface of the planet Venus is almost completely hid by the thick cloud that shroud it. Nah, di sini subjeknya apa? The surface of the planet Venus. Ini subjeknya. Subjeknya panjang. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, subjeknya di situ adalah panjang. Tapi sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan sebelum preposition yaitu adalah surface. Surface ini adalah kata gantinya adalah it, ya. Makanya di sini pakai is. Ini oke. Lah, di sini subjeknya adalah the surface of planet Venus. Di situ adalah yang ditekankan adalah surface-nya, permukaan. Permukaan planet Venus is almost completely. Di sini yang salah yang B. Kenapa? Di situ bukan menyembunyikan, berarti tersembunyi atau disembunyikan. Nah, di sini harusnya ini adalah B plus verb 3. Nah, di sini hid ini adalah verb true. Harusnya apa, sir? Harusnya adalah hidden. Hidden by the thick cloud. Nah, di sini. Jadi disembunyikan atau tersembunyi. Jadi kalimat pasif ini biasanya diartikan di atau ter. Disapu. Lantainya disapu oleh Wahid. Lah, rumusnya tadi apa? B plus verb 3. Lah, biasanya ditambahkan dengan by. By itu oleh. Lah, di sini ini ada satu ya. Di sini B plus harusnya verb 3, hidden ya. Lah, ditambahi dengan by. By itu diartikan oleh. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Soal yang nomor 2. The one fluid theory of electricity was proposed by Benjamin Franklin, a famous man, for his wide interest and great attainment. Nah, di sini subjeknya apa? The one fluid theory of electricity. Di sini adalah sebagai apa? Subjek. Subjeknya panjang nih. Subjeknya apa? Panjang di sini. Tapi yang ditekankan sebelum preposition of di sini adalah teori. Teori ya. Teori ini kata gantinya adalah it. Nah, di sini ada kata was proposing. Ini adalah bentuk kalimat aktif. Nah, sedangkan di sini subjeknya adalah benda, teori kan. Yang ditekankan adalah teori. Teori itu mengusulkan atau diusulkan pertanyaannya.
diusulkan. Berarti di sini harusnya be, kan? Was kan be. Propose ini harusnya bentuk ketiga. Apalagi di sini ditambahkan dengan kata by, artinya oleh. By Benjamin Franklin. Lah, di sini harusnya bentuk ketiga. Harusnya yang salah yang B, harusnya apa? Proposed, yang diusulkan. Nah, jadi teori the one fluid theory of electricity was proposed, diusulkan atau diajukan oleh Benjamin Franklin. Benjamin Franklin di sini ada koma. Ini adalah bentuk apositif ya. Bentuk apa? Apositif. Apositif itu apa, Sir? Di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini sudah saya jelaskan tentang apositif. Apositif itu adalah keterangan tambahan untuk memberikan informasi tambahan ya. Di situ contohnya bagaimana, Sir? Contohnya gini, Jokowi, Presiden of Indonesia. Jadi yang saya maksud Jokowi di sini bukan tukang bakso yang ada di rumah saya, tapi Jokowi, Presiden of Indonesia. Yang saya maksud adalah Mr. President. Nah, di situ maksudnya. Jadi di sini a famous man for his wide interest and great attainment. Lah di situ seorang laki-laki yang terkenal ini menjelaskan, ini apositif menjelaskan kata Benjamin Franklin. Jadi menjelaskan kata Benjamin Franklin. Jadi Benjamin Franklin itu bukan tetanggamu, tapi orang yang terkenal. Nah, itu ya. Jadi Benjamin Franklin itu yang a famous man ini menjelaskan kata Benjamin Franklin. Ini adalah apositif atau apa? Keterangan tambahan. Jadi yang salah proposing ini salah, harusnya bentuk ketiga, proposed. Kenapa? Karena subjeknya adalah berupa apa? Subjeknya adalah benda. Terus yang kedua di sini ada be, harusnya bentuk ketiga. Apalagi ditambahkan dengan kata by. Kalau be plus verb ing, nah be plus verb ing ini adalah bentuk aktif. Nah, teorinya itu mengusulkan atau diusulkan? Nah, diusulkan. Makanya ini harus bentuknya kalimat pasif. Kemudian soal yang nomor 3, the music on the compact disc or CD is recorded by laser. Nah, di sini subjeknya apa? The music. The music di sini adalah sebagai subjek. Nah, on ini adalah preposition. A compact disc CD ini adalah noun. Karena ada preposition plus noun, berarti ini adalah sebagai adverb. Ini adalah sebagai adverb. Subjeknya adalah the music. Music itu merekam atau direkam. Musik itu adalah direkam. Berarti di sini adalah be, harusnya bentuk ketiga dong. Harusnya recorded. Is recorded, apalagi di sini ditambahkan by. Jadi biasanya gitu. Jadi untuk melihat kalimat pasif itu subjeknya kebanyakan adalah benda. Pertama, yang kedua verbnya harus bentuk ketiga. Yang ketiga biasanya ada kata by-nya. Ya, paham ya? Oke, kemudian soal terakhir yang nomor 4. The Constitution will be implementing by all the people in the country. Lah, di sini subjeknya apa? The Constitution. Nah, di sini adalah subjeknya. Verbnya apa? Will be implementing. Ini yang salah adalah yang B. Kenapa? Constitution itu kan kata benda atau benda ya. Undang-undang itu diterapkan atau menerapkan? Diterapkan. Karena diterapkan berarti adalah bentuk kalimat pasif. Berarti undang-undang itu diterapkan. Diterapkan. Undang-undang itu diterapkan. Will akan diterapkan. Nah, di sini will be harusnya adalah bentuk ketiga. Karena tadi kan di atau ter. Berarti adalah bentuk kalimat pasif. Nah, will ini subjeknya ya, subjeknya the Constitution will be implemented. Ini harusnya bentuk ketiga, makanya salah. Apalagi ditambahkan dengan kata by.
will be implemented by all the people in the country. Nah, di situ undang-undang itu bukan menerapkan tapi diterapkan. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kalimat pasif itu adalah kalimat di mana subjeknya dikenai aktivitas. Contoh di sini, the surface of the planet Venus is almost completely hidden, disembunyikan. Nah di sini, jadi yang pertama yang harus Anda tangkap adalah apabila subjeknya adalah benda, itu kalimatnya kebanyakan pasif. Lah, be harusnya bentuk ketiga, hidden. Terus biasanya ditambahkan by di sini. By, lihat nih, ada kata by-nya lagi, ada kata by-nya lagi ya, ada kalimat by-nya lagi, ini ada kata by-nya lagi. Nah itu, jadi apabila subjeknya adalah benda, berarti kalimatnya adalah bentuk kalimat pasif. Rumusnya adalah be plus verb 3. Nah rumusnya harus be verb 3. Biasanya ditambahkan by. By itu adalah oleh. Baju itu dipakai oleh Wahid. Nah, bukan memakai. Baju bukan memakai, tapi dipakai. Spidol ini dijual, bukan menjual. Spidolnya menjual atau dijual? Dijual. Lah, itu adalah bentuk kalimat pasif ya. Jadi, semoga materi ini bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Jadi Anda apabila ingin belajar lebih sistematis bagaimana cara belajar TOEFL dari nol, Anda bisa bergabung di kelas online saya. Nanti dapat gratis buku konsep belajar TOEFL dari nol kami kirimkan ke tempat Anda. Anda bisa gabung, Anda bisa hubungi nomor yang ada di video ini. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cinta-cintakan. Sekian, terima kasih.